Tidak ada jalan pintas ke tempat yang cukup berharga untuk didatangi. Kalau kita lihat pohon besar, tinggi, dan rindang, akarnya pasti kuat. Kalau akar itu tidak kuat, pohon itu kemungkinan akan tumbang itu lebih gampang. Jadi karakter itu adalah akar. Kekuatan sejatinya adalah di karakter itu. Semakin kita punya karakter kuat, semakin dalam, berarti integritas kita juga akan semakin bagus. Kita akan menjadi manusia yang efektif. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB Otak Kata Bicara di podcast saya hari ini. Suara ini saya rekam di minggu kedua bulan Agustus tahun 2020. Dan sebentar lagi tanggal 17 Agustus, dan tanggal itu adalah tanggal yang bersejarah, tanggal kemerdekaan negara kita tercinta. Semoga saja kita sebagai generasi muda menjadi pribadi yang merdeka secara lahir batin. Di podcast saya kali ini saya mau ngomong namanya 7 kebiasaan manusia efektif, atau biasa disebut itu namanya adalah 7 Habits. Dan buku ini karangan dari Stephen Covey. Sebelum saya sharing 7 kebiasaan manusia yang efektif, saya harus menyampaikan dulu prinsip dasarnya untuk kita belajar 7 kebiasaan tersebut. Karena tanpa tahu prinsip dasarnya, bisa jadi kita nanti malah bingung apa sih yang harus kita lakukan dulu. Karena secara prinsip 7 kebiasaan manusia efektif ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu adalah ketergantungan, kemudian yang kedua adalah kemandirian, atau biasa disebut adalah menang secara mandiri, kemudian yang ketiga adalah golongan kesaling ketergantungan. Jadi cukup jelas ya, prosesnya adalah dari awal dulu, kemudian ke tengah, dan kemudian adalah hasil akhirnya. Kesaling ketergantungan itu kalau saya menyebutnya adalah kemenangan secara publik. Dan dari 3 golongan itu barulah 7 kebiasaan itu dimasukin. Jadi kalau saya jelasin seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah golongan ketergantungan. Kebiasaan pertama yang harus kita lakukan adalah jadilah proaktif. Kemudian yang kedua adalah memulai dengan tujuan akhir. Yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Kalau kita sudah melakukan itu dengan benar, baru kita masuk ke golongan yang kedua adalah kemandirian atau menang secara mandiri. Baru setelah itu kita masuk kebiasaan yang keempat, berpikir menang-menang. Maksudnya apa? Berpikir orang lain menang dulu, maka saya menang. Kemudian kebiasaan yang kelima adalah berusaha mengerti dahulu, baru dimengerti. Kemudian yang keenam adalah mewujudkan sinergi. Kalau kita sudah melakukan itu, barulah kita masuk ke golongan yang terakhir, kesaling ketergantungan. Ketika ngomong sudah kesaling ketergantungan, sesama manusia saling membantu, barulah habit yang ke-7, asa gergaji kita bisa lakukan. Jadi prosesnya seperti itu. Apa sih prinsip dasarnya? Kita mempelajari 7 kebiasaan manusia efektif. Prinsip dasarnya adalah tidak ada jalan pintas ke tempat yang cukup berharga untuk didatangi. Jadi pasti ada harga yang kita keluarkan. Ada effort yang luar biasa untuk kita mencapai 7 kebiasaan itu tersebut. Tanpa kita mengeluarkan effort yang besar, 7 kebiasaan itu tidak mungkin pernah tercapai, hanya sebatas menjadi wacana. Karena tujuan dari 7 Habits itu adalah menciptakan karakter. Kenapa saya ngomong karakter? Analoginya seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat pohon besar, tinggi, dan rindang, akarnya pasti kuat. Kalau akar itu tidak kuat, pohon itu kemungkinan akan tumbang itu lebih gampang. Jadi karakter itu adalah akar. Kekuatan sejatinya adalah di karakter itu. Semakin kita punya karakter kuat, semakin dalam, berarti integritas kita juga akan semakin bagus. Kita akan menjadi manusia yang efektif. Kemudian prinsip dasar selanjutnya adalah paradigma. Paradigma itu apa? Kalau menurut saya adalah cara kita melihat, memahami, dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Jadi, hasil yang kita dapat sekarang itu tergantung apa yang kita buat. Apa yang kita perbuat sekarang itu tergantung bagaimana kita melihat dunia ini.
Paham ya di situ ya. Jadi prinsip dasarnya hanya itu. Jadi tanpa prinsip dasar ini kita akan kesulitan untuk untuk mempelajari 7 kebiasaan manusia yang efektif ini. Dan golongan-golongan tadi kita harus melalui semuanya. Jadi kita nggak bisa ya melakukan 1-7 langsung gitu, nggak bisa. Jadi di podcast saya selanjutnya saya mau ngomongin kebiasaan pertama, yaitu jadilah proaktif. Jadi saya tidak bisa menjelaskan seperti di YouTube lain, diringkas gitu aja nggak bisa. Karena menurut saya memahami 7 kebiasaan ini butuh sesuatu pemahaman yang menurut saya harus benar-benar kita pahami. Jadi sekali lagi podcast saya nanti setelah ini saya akan membahas habit pertama, yaitu adalah jadilah proaktif. Sebelum saya akhiri podcast ini, ada kata-kata yang menurut saya perlu kita renungkan, dan kata-kata ini adalah dari Stephen Covey, pemilik 7 kebiasaan manusia yang efektif ini. Kata-kata itu adalah, jika Anda menginginkan perubahan kecil, ubahlah perilaku Anda. Tetapi jika Anda ingin perubahan dengan lompatan luar biasa, ubahlah paradigmanya. Mungkin itu dulu dari saya. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Sekian, terima kasih.